mempunyai ilmu bela diri ini bukan untuk sembarangan, bukan untuk sok jago-jagoan. Itu yang saya lihat nilai-nilai lain itu. Selain nilai-nilai yang lain juga, pencaksilat itu bisa mencintai. Karena apa? Saya belajar mencintai bangsa saya sendiri. Otomatis. Saya harus terus latihan mencari teknik-teknik baru. Karena sekarang rata-rata sudah menguasai, baik di Indonesia maupun di luar itu teknik-teknik yang sekarang yang umum-umum sekarang, kayaknya silat ini udah tambah maju. Jadi orang itu udah makin belajar dan mekanisme latihannya udah pada bagus-bagus semua. Para pelatih saat ini juga banyak menggunakan pendekatan sport science dalam melatih atletnya. Sport science sejatinya merupakan ilmu multidisiplin yang mencakup fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi, dan kedokteran olahraga. Para pelatih juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjadikan atletnya juara. Nah, inilah saatnya kita, Poppy, kita akan mengupas dan mengulas lebih lanjut mengenai hal itu. Sudah kita undang di studio Berita Satu kali ini pelatih tim pencaksilat Indonesia, Abbas Akbar. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat dulu buat prestasi atlet pencaksilat kita ya. Terima kasih, Abbas, ya. 14 medali emas, luar biasa ya. Paling banyak meraih medali emas di Asian dari Games. 16. Dari 16, iya. Diborong semua. 16 yang dipertandingkan. Iya. Memang kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil lah ya. Insya Allah seperti itu. Tapi kita ingin tahu sebagai pelatih, apa yang Anda lakukan sebenarnya? Apa strategi yang Anda lakukan sehingga akhirnya tim kita bisa membanggakan Indonesia? Ya tentunya di sini tidak hanya kerja keras kita sendiri ya. Kita mempunyai tim pelatih gitu loh. Tim pelatih ini pertama kita masuk dan jangka waktunya berapa, apa yang kita kerjakan dan apa target kita. Terus kita juga menentukan juga titik puncaknya di mana. Kapan titik puncak itu harus kita maksimalin. Kapan tujuannya kita terakhir itu apa yang kita tuju. Jadi dengan program, jadi kita kerjasama dengan PBIPSI, dengan PBIPSI tentunya di bidang BIMPRESnya gitu ya, bidang BIMPRESnya, terus juga pelatih. Dan pelatih itu bukan saya sendiri, tapi ada 7 pelatih, ada tim ya. Jadi saling melengkapi di situ. Dan satu lagi juga ada otomatis kemauan si atlet itu. Jadi tanpa itu semua juga tidak mungkin bisa. Dan juga satu, dorongan pemerintah yang juga harus. Dan kita memang dalam suatu latihan program jangka panjang ini kita mempunyai program latihan yang kita sudah susun, yang kita sudah buat, kita sesuai dengan ya tadi sport science tadi. Jadi terstruktur gitu ya. Berapa lama Mas ini latihannya? Kalau kami dari pencaksilat itu udah sampai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi sebelum PON juga kita udah masuk di pelatnas. Jadi sebelum PON di Jabar itu kita udah masuk. Sambil kita meregulasi terus, melihat, memantau siapa atlet yang terbaik. Kita mengadakan seleksi. Seleksi juga tidak hanya teknik saja, tapi fisik juga kita lihat. Perkembangan progresnya, mental, fisik, taktik, dan strateginya juga kita lihat, kita monitoring terus. Dan kita tidak kerja sendiri, saya bilang tadi. Ada tim psikolognya, ada tim nutrisinya juga bekerja sama bagaimana dia bisa meningkatkan. Tentunya kan di sini kan olahraga pencaksilat ini kan full body contact. Yang butuh fisik yang kuat, konsentrasi fokus yang cermat, fighting, jadi nggak bisa dia lengah. Karena kalau lengah 1 detik poin diambil orang. Itu kalau bagian fightingnya. Tapi yang bagian TGR dia harus seninya juga harus konsentrasi yang kuat konsentrasinya, karena dia cuma main di 3 menit. Lepas dari 3 menit waktu habis, gong, berarti kan udah poinnya harus bagaimana. Terus dia harus eksplosifnya harus ada. Jadi rangkuman itu tidak bekerja sendiri ya. Ini sebenarnya kan olahraga ini kan mencerminkan sebenarnya bagaimana strategi kita untuk meraih sebuah kemenangan dengan teamwork gitu kan. Tapi Mas Eko, yang tadi kita sudah sindir mengenai science sport gitu kan. Itu sebenarnya peranannya seberapa besar sih terhadap kalau kita review prestasi kita di Asian Games kemarin ini? Tadi Mas Abbas sudah mengatakan bahwa 3 tahun mereka sudah melakukan persiapan itu.
tigatan itu ngapain aja? Apakah cuma latihan pukul-pukulan, atau cuma latihan kembangan atau mengulang-ulang yang sama? Itu juga mesti ditentukan. Dan saya tahu tim pencaksilat ini kepala pelatihnya untuk nomor laga ataupun nomor pertarungan itu seorang dokter, dokter dari UNJ. Kebetulan di kelas saya di sana. Jadi artinya mereka ada strateginya. Mereka sudah mempersiapkan itu dan artinya peak performance dicapai di tahun 2018. Dan saya ingat di tahun 2000 kemarin di SEA Games di Kuala Lumpur, tim kita tidak sehebat sekarang. Maksudnya tidak, istilahnya peaknya emang diatur sedemikian rupa dan juga ada rangkaian gerakannya, koreografinya yang sengaja disimpan, dikeluarkan hanya pas di Asian Games. Jadi memang targetnya Asian Games betul, ya. itu sudah ada plan Green show-nya di Asian Games. Jadi dan itu butuh pemikiran macam-macam, entah siklus makronya kayak apa, siklus mikronya kayak gimana, peaknya di sini gimana atau berapa kali peak. Nah, kalau bicara secara sederhana, sport science itu sebenarnya simpelnya itu kita cuma mikir strategi kah, teknologi kah, atau apa sih? Sport science itu kombinasi, Mas. Tadi dikatakan juga bahwa manajemen pun juga termasuk di dalamnya dari sport science. Jadi memanage waktu, memanage bagaimana psikologi dari seorang atlet. Misalnya kalau pas di bulan Agustus yang kemarin kita tanding di sana dan ternyata peak dari misalnya Mas Albas main di sana, ternyata wah dia ternyata bioritmiknya tidak terlalu bagus. Ya mungkin akan diperhitungkan juga persiapan latihannya atau tensinya bagaimana. Jadi kita kan kalau bertanding pelatnas itu kan jangannya panjang, Mas. Itu akan membosankan. Jadi kalau nggak pintar melakukan hal yang sama berulang-ulang ya. Kalau tidak melaksanakan pelatih itu membuat program yang baik dan menarik gitu dan memberi kepacuan kepada atletnya untuk merangsang dia lebih berpacu lagi, dia kan tidak dapat. Makanya dia dengan sport science ini terstruktur. Oh, ini fase kompetisi, di fase umum, pada fase umum itu kita menciptakan endurance-nya, fase endurance. Tapi kan butuh kreativitas pelatih kan di sini kan? Pasti itu. Karena pelatihnya sudah berkali-kali menang SEA Games ya kan? Jadi lebih paham lah ya. Iya, pasti itu harus juga dengan pengalaman, Mas. Juga tidak hanya dengan materi teori saja. Pasti ada pengalaman praktek di lapangan bagaimana, dan pelatih yang berpengalaman dia saya juga pernah bertanding gitu udah bertanding. Jadi secara mental, teknik di lapangan saya juga tahu, dan saya juga belajar yang namanya psikolog sekali. Berat ini. Pelatih itu harus pendekatan kepada betul. Dia tahu bagaimana atlet harus masuknya kapan. Bagaimana menjadi seorang fighter juga ya. Nge-move-nya atlet juga harus tahu kapan kita harus nge-move atlet biar